berada di tempat jalan umum tidak mau kalah. Emang kamu yang bisa, saya juga bisa. Oh, ngotot-ngototan ya. Ngotot-ngototan. Iya. Nah, itulah salah satu menurut hemat saya yang sudah menjadi kepribadian bangsa kita. Kalau dia di dalam menempuh perjalanan berkendara di tempat ruang publik tidak sadar ada pengaruh itu. Kalau dia sadar, dia tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UI Watch ya. Kita udah lama nih kita nggak tapping ya, karena Ramadan juga dan juga banyak aksi demo yang kita ikutin sebelumnya. Jadi teman-teman, terima kasih udah tetap menonton di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Nah teman-teman, hari ini saya kedatangan, kita akan ngobrol lagi kedatangan salah satu senior kami di UI Watch, yaitu Dr. Hakim Sorimuda Pohan. Jangan ditanya angkatannya, tapi yang udah pasti adalah Orde Lama. Jadi Bang Hakim ini menjadi aktivis sebenarnya di 3 zaman, di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Ya, jadi lama sekali teman-teman. Apa kabar Bang Hakim? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah datang di studio UI Watch dan menyempatkan diri kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, masalah-masalah bangsa ya. Salah satunya adalah masalah politik, tapi kita akan melihat sudut pandang seorang guru bangsa, yaitu dari Bang Hakim Sorimuda Pohan ya, yang kalau menurut saya sih bisa disebut juga sebagai guru bangsa karena sudah makan asam garam ya, pernah jadi anggota dewan juga Bang ya. Dulu aktivis mahasiswa, anggota dewan, entah pernah jadi apa lagi. Gitu. Bang Hakim, kan Bang Hakim nih sebagai guru bangsa nih mengalami 3 periode, 3 rezim di negeri ini. Melihat dong ada pergeseran nilai-nilai di masyarakat maupun di kalangan pejabat yang nanti akan kita kaitkan dengan misalnya maraknya korupsi. Per hari ini misalnya baru ada berita Bupati Bogor Ade Yasin itu ditangkap OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK. Sebelumnya kakaknya waktu menjadi Bupati Bogor juga melakukan korupsi dan OTT juga dan sudah dihukum. Jadi ini kok jadi turun-temurun ya. Menarik. Nah, ini kan berarti ada masalah dengan moral pejabat dan juga mungkin moral di masyarakat. Bang Hakim melihat gimana sih pergeseran nilai-nilai moral ya di masyarakat kita dari masa ke masa secara umum ya gitu. Iya. Apabila kita tidak sadar telah terjadi deviasi moral di masyarakat, maka kita akan hanyut di dalam aliran raksasa. Deviasi moral terjadi tidak secara mendadak. Banyak faktor-faktor yang mencetuskannya. Ia terjadi perlahan-lahan. Yeah. Kalau tadi disebutkan sebagai guru bangsa tidak juga terlalu tepat. Merendah terus biasa. Saya memang sudah berprofesi sebagai guru waktu saya masih mahasiswa Fakultas Kedokteran. Oke. Tahun 1965, 66, 67 saya sudah ikut mengajar di Fakultas Kedokteran. Dulu Universitas Ibnu Khaldun. Ada fakultas kedokterannya. Kemudian kita memisahkan diri, mendirikan sekolah tinggi kedokteran Yarsi. Oh, berarti abang mendiri Yarsi. Tahun 1967 saya termasuk mendirikan Yarsi. Waktu itu saya masih dokter Andusmed, belum menjadi dokter full. Siap. Nah, apa yang kita perhatikan? Saya punya analisis. Banyak faktor utama yang bisa mengganggu pertumbuhan moralitas suatu kaum atau suatu bangsa. Mestinya ada patokan-patokan, tetapi tidak semua kita berminat untuk melakukan analisa. Saya ambil satu ilustrasi. Selalu saya sampaikan itu oleh karena saya gelisah. Bagaimana bangsa ini tidak ada yang mengingatkan. Saya ambil ilustrasi. Pada waktu Anda
menuju tempat bekerja atau Anda menuju tempat berkegiatan, apa yang Anda alami? Yang dialami adalah ramainya traffic, ramainya lalu lintas. Apabila kita tidak punya nilai, bagaimana nilai-nilai moral yang standar, maka kita akan terhanyut dengan tontonan yang ada pada traffic yang kita lalui. Apa yang terjadi? Menurut pengamatan saya, 3 fenomena terjadi pada kondisi traffic akhir-akhir ini. Yang pertama, perhatikanlah, jumlah kendaraan roda 2 lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan roda 4 atau kendaraan angkutan umum. Kendaraan roda 2 pada beberapa tahun silam di Indonesia dengan jumlah penduduk 272 juta, kendaraan roda 2-nya berjumlah 90 juta. Jadi boleh dikatakan setiap 3 warga negara Indonesia di tanah air tersedia 1 kendaraan roda 2. Iya, itu menarik itu. Ini bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Bisa terjadi seperti ini oleh karena polisi negara tidak seperti di negara-negara yang lain. Negara-negara lain mendasarkan transportasi untuk penduduknya di atas rel. Betul, betul. Kita baru belakangan ini mencoba lagi menghidupkan rel. Rel yang sudah ada dulu antara Jatinegara dengan stasiun kota justru kita tutup. Mestinya itu adalah cikal bakal angkutan umum, public transportation. Iya, betul. Banyak kelebihan kenapa harusnya rel. Oleh karena waktu itu pimpinan negeri kita mengambil keputusan jalan aspal yang harus diperbanyak. Iya. Bayangkan saja dikebut untuk membuat jalan tol. Dan sekarang banyak sekali jalan tol dibikin kan? Kalau dari filosofi public transportation tadi, mestinya rel kereta api, mestinya lebih banyak ya? Bukan jalan tol yang kita hidupkan. Apalagi tol di dalam kota. Tol di dalam kota hanya dilalui oleh pemilik kendaraan pribadi. Rakyat tidak merupakan sebagian terbesar pemilik kendaraan pribadi. Iya, betul. Rakyat mengandalkan transportasi publik. Nah, oleh karena negara tidak sanggup menyediakan kebutuhan real akan transportasi publik, masing-masing orang memikirkan diri sendiri untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Iya, menarik itu, menarik. Pengusaha-pengusaha juga mengiklankan kesempatan untuk berjualan alat angkut yang roda 2. Kenyataannya, tidak jarang kita saksikan pelanggaran-pelanggaran yang diajarkan kepada keturunan-keturunan kita. Transportasi kendaraan roda 2 hanya diperuntukkan untuk 2 individu. Tidak jarang dinaiki oleh 1 keluarga. Di depan duduk di tangki bensin, ada 1 orang. Di belakangnya 1 orang lagi, sebelum ayah yang mengendarai. Ada 1 anak. Antara ayah sama ibu yang dibonceng ada 1 lagi. Jadi 5 nyawa di atas 2 roda. Wah, itu berbahaya sekali ya, Dok ya. Saya ambil istilah 5 nyawa di atas 2 roda oleh karena Badan Keselamatan Publik di PBB
menjatuhkan pilihan kematian tertinggi akibat kecelakaan lalu lintas di banyak negara. Indonesia adalah pemegang medali emasnya. Kita juara 1 untuk tingkat kecelakaan ya, kematian yang terjadi akibat kecelakaan, traffic accident. Kita pemegang medali emas. Kalau pemegang medali emas Olimpiade itu membanggakan. Ya, kita bangga sekali. Kalau ini traffic accident ya, traffic accident. Nah, berapa besarnya? 3 tahun yang lalu 28.000 anggota, saudara-saudara kita sebangsa setanah air menjadi almarhum oleh karena kecelakaan lalu lintas. Jadi bukan saja masyarakat yang menjadi korban akibat kesalahan polisi, tetapi ekonomi kita juga akan berdampak. Ya, itu menarik itu, Dok. Ya. Jadi pemilihan alat transportasi, kalau kita negara acuh, maka anggota masyarakat memilih sendiri. Mereka tidak pikirkan aman atau tidak. Nah, iya. Pokoknya daripada anak saya terlambat ikut ujian, lebih baik kasih kendaraan. Nah, justru itu membuka peluang ya, membuka kesempatan ya. Apa akibatnya? Akibatnya terbentuk satu kepribadian. Itulah yang sekarang menjadi kepribadian bangsa kita. Oh iya, menarik ini, menarik. Anak-anak yang terbiasa bersekolah di negara tetangga kita di Singapura, dia menunggu bus umum di halte pemberhentian bus. Tidak lebih 5 menit, bus sudah datang. Dia sudah naik. Kalau ada yang menyalip di antara mereka yang antri, maka pengemudi bus menegur, Anda belakangan, yang di depan Anda yang duluan masuk ke dalam bus. Sesuai antrian ya. Nah, jadi semua pihak berperan meluruskan kepribadian. Kalau kita di Indonesia, ada seorang anak sekolah, tidak usah Pak, saya tidak usah diantar, saya tunggu bus saja. Ayahnya pasti mengatakan, sampai 2 jam kamu tunggu di situ, kamu terlambat, belum tentu kamu kebagian bus. Akhirnya diberikanlah kendaraan. Akhirnya cari jalan keluar sendiri. Apa yang terjadi kalau dia tidak punya kesadaran yang tinggi? Dia di dalam perjalanan akan saling serobot. Ada orang yang mendahului, dalam kenyataannya timbul perasaan, emang kamu saja yang bisa mendahului, saya juga bisa. Jadi saling salib. Iya, saling salib itu ya. namanya anak-anak muda. Tidak pernah diajarkan secara intensif bagaimana cara kita berada di jalan raya. Yang selamat. Yang Mestinya rekan-rekan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan suatu bentuk pembinaan kepribadian berkendara yang aman. Itu mestinya menjadi bagian yang tidak boleh dinomorduakan. Filosofi apa ya yang mesti ditanamkan agar supaya betul-betul bisa melekat di dalam jiwa para pengguna jalan raya. Saya ambil ilustrasi. Di negara yang baik perkembangan kebudayaannya, kepribadiannya, apakah yang dimaksud dengan zebra cross? Kalau di negeri kita, zebra cross pengertiannya adalah tempat orang menyeberang jalan raya. Oh, kalau di luar?
Kalau ada ujian SIM, pertanyaannya apa artinya zebra cross? Tempat orang menyeberang. Kalau di negara-negara yang kepribadiannya jauh lebih baik, yang pembinaan filosofi berada di tempat jalan umum itu lebih baik, mereka terjemahkan zebra cross adalah bagian dari jalan raya apabila diinjak oleh sosok manusia, zebra cross itu seketika berubah menjadi satu dinding setinggi 1 meter, terbuat dari bahan yang tidak akan tembus dengan senjata apapun, tidak akan rusak ditabrak dengan kendaraan sekuat apapun. Artinya, pengertian pada masyarakat apabila ada makhluk manusia menginjakkan kaki di zebra cross, dia terlindung. Saya tidak jarang menyaksikan orang yang sudah ada di atas zebra cross, kendaraan-kendaraan angkutan kota dulu bahkan tetap melintas dan mengeluarkan tangan, memukulkan ke pintu kendaraannya dengan ucapan, kamu mau mati? Bukannya dia menghargai, justru dia memarahi orang yang sedang ada di atas zebra cross. Jadi saya sangat mengharapkan para ahli-ahli kepribadian masyarakat membuat bahasan bagaimana mestinya agar supaya kepribadian bangsa kita di jalan raya bisa juga ada bahan-bahan untuk disosialisasikan. Betul. Apa yang mereka sebut sebagai red traffic light, lampu merah. Di negeri kita, lampu merah itu adalah berhenti, tanda untuk berhenti. Kalau lewat sedikit, ya tidak apa. Kalau kebetulan tidak ada kendaraan dari kiri kanan, tidak ada petugas polisi yang menjaga, dia lalu saja, dia tembus saja, jalan terus. Apa yang terjadi? Terbentuk kepribadian kalau tidak ada yang mengawasi, mencuri kesempatan itu akan dia lakukan. Kelihatannya sederhana, hanya mencuri kesempatan pada traffic light. Tetapi lama-kelamaan, begitu ada posisi-posisi di mana dia berada di tempat lain, sifat mencuri kesempatan ini akan timbul. Kalau dari mulai muda dia sudah biasa mencuri kesempatan, satu waktu juga dia menjadi pejabat negara, dia sulit untuk meninggalkan kepribadian mencuri kesempatan. Jadi di negara-negara yang berbudaya lebih baik, mereka artikan lampu merah menyala di sebelah sana batas jalan, seketika itu berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Kendaraan apapun yang Anda gunakan tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Betul. Begitu cara menanamkan pengertian secara kebudayaan. Kalau kita lampu merah harus berhenti. Kalau di negara-negara maju, lampu merah harus berhenti oleh karena di sebelah sana batas garis itu seketika berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Jadi perlu dibahas. Betul. Dari berbagai aspek. Itu satu pengaruh, satu aspek yang timbul akibat lingkungan lalu lintas. Mencuri kesempatan. Mencuri kesempatan, dan itu ketika menjadi pejabat. Ya, menjadi apa saja, sifat untuk mencuri kesempatan itu sudah melekat menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi habitus. Ya.
Apa yang terjadi lagi selama di dalam perjalanan menggunakan kendaraan apa saja? Akibat kurangnya tersedia public transportation yang aman, murah, dan tidak membuang waktu. Apa yang terjadi yang berikutnya? Pengendara kendaraan roda 2 di antara dua kendaraan, mungkin sebelah kiri trailer, mungkin di sebelah kanan ada kendaraan besar lainnya. Dia lihat di antara dua kendaraan ini bisa dilalui, dia akan menerobos. Kalau dia berhasil, apa yang terjadi di dalam dirinya? Hore, Bangga. aku ini orang hebat. Merasa menang. Orang hebat. Merasa hebat ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Akan terjadilah bangsa yang tidak kenal risk factors. Oh, risiko. Faktor risiko itu tidak ada. Diabaikan ya. Tidak ada itu risiko. Kalau Anda sudah berada di jalan raya, jangan bicara risiko. Itu terbawa-bawa kemana-mana. Satu ilustrasi. Pada bulan Oktober 2003, terjadi suatu seminar jurusan agronomi ITB. Mereka sampai pada suatu kesimpulan, Indonesia sudah masuk pada era penghujung suatu periode di mana akan terjadi pergeseran lempeng bumi. Iya. Yang akibatnya akan terjadi tsunami akibat gempa berkekuatan sekitar 10 pada skala Richter. Itu agronomi di ITB berkesimpulan kita sudah sampai pada penghujung era. Akan terjadi pergeseran lempeng Eurasia atau di mana saja, yang akibatnya adalah terjadi tsunami akibat gempa yang berkekuatan sekitar 10 skala Richter. Apa solusinya? Solusinya dianjurkan betul agar pemerintah melakukan latihan untuk penduduk di pantai barat Indonesia, termasuk Sumatera, termasuk Jawa, bagian selatan. Mulailah lakukan simulasi tsunami menghadapi gempa tsunami dan tsunami. Menghadapi tsunami. Lakukan simulasi. Saya tidak menyalahkan presiden. Tetapi presiden waktu itu adalah Presiden Megawati. Oh iya, 2003 ya. Oktober 2003. Sedang sibuk mempersiapkan pemilu 2004. Seandainya pembahasan ilmiah yang dilakukan para ilmuwan diikuti, niscaya korban tidak sebanyak yang tsunami telah 2004. terjadi. Tsunami 2004 korbannya orang Indonesia saja 215.000 jiwa. Mengapa tidak diikuti? Oleh karena sudah ada suatu kepribadian. Faktor risiko tidak membekas di dalam jiwa kita. Akibat traffic, akibat kebiasaan yang terbentuk pada setiap kejadian kita menjelang ke kantor, menjelang ke sekolah. Tidak ada faktor risiko. Seperti saya ilustrasikan tadi, anak muda yang menyelip di antara dua kendaraan besar, yang kadang-kadang kalau lagi naas, terjepit, mati di tempat. Tapi sifat yang sudah terjadi pada bangsa kita, jangan bicara soal risiko.
Bicaralah soal bagaimana mengambil kesempatan. Risiko itu Nomor 2 adalah diskusi orang-orang cerdik Akademisi. cendekiawan di ruang-ruang seminar, Iya. bukan di ruang publik. Kepribadian kita yang kedua akibat semerawutnya pengaturan trafik, tidak ada itu Bung soal risiko. Kalau sudah bicara soal masyarakat, jangan bicara soal risiko. Nah, itu satu ilustrasi. Saya tidak mengatakan siapa yang salah. Tapi memang kenyataan ya bahwa itu terjadi saat ini. Ya? Saya ambil itu sebagai ilustrasi, oleh karena belum pernah tsunami di Indonesia ini menelan korban 215.000 orang. Waduh, tinggi sekali. Dalam waktu hanya beberapa saat. Nah, dua sifat sudah saya kemukakan akibat kurang tepatnya pemilihan public transportation. Yang pertama, mencuri kesempatan, dan kata mencuri itu akan terbawa kemana-mana. Yang kedua, tidak kenal itu ada faktor risiko. Yang ketiga apa? Saya tidak mau terlalu panjang. Yang ketiga, mereka yang berada di tempat jalan umum tidak mau kalah. Emang kamu yang bisa, saya juga bisa. Oh, ngotot-ngototan ya. Ngotot-ngototan. Iya. Nah, itulah salah satu menurut hemat saya yang sudah menjadi kepribadian bangsa kita kalau dia di dalam menempuh perjalanan berkendara di tempat ruang publik tidak sadar ada pengaruh itu. Kalau dia sadar, dia tentu ya ngapain saya mesti ngotot. Pendapat dia seperti itu memang ada benarnya. Iya. Kalau ini dia tidak sadar barangkali disalib orang, dia kebut lagi. Oh, nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Emang kamu saja yang mampu, saya juga bisa. Nah, itu bisa kalau tidak sadar kita menjadi bentuk kepribadian bangsa kita. Iya. Jadi jangan dianggap pengaturan public transportation tidak berdampak pada mindset, kepribadian pada bangsa. Iya, kepribadian bangsa terutama. Nah, menurut hemat saya, jangan ada kata terlambat. Ya, perbaiki kota-kota yang sedang menanjak besar, jangan biarkan menjadi kota yang penuh kemacetan. Bagaimana jalan keluarnya? Silakan dibahas para ahli di tiap-tiap kota. Yes. Tetapi kalau dibiarkan kemacetan ini, akan lahirlah bangsa dengan 3 kepribadian yang tadi sudah kita mencuri kesempatan, mengabaikan risiko, dan tidak mau kalah. Iya. Iya Bang. Terima kasih. Ya udah ini wisdom sekali ya teman-teman. Jadi itulah gunanya kita berbicara, mendengarkan nasihat dari senior-senior kita terdahulu ya. Jadi ada 3 itu tadi adalah nilai-nilai kita sudah mulai bergeser ya, dan itu terpengaruh oleh bagaimana perilaku kita di public transportation. Sepertinya saya tidak perlu mengulang lagi, tadi ada 3 nilai yang sudah diceritakan oleh Bang Hakim. Semoga teman-teman konten ini bermanfaat, dan yuk kita ubah ya cara kita bertransportasi sehingga kita bisa mengubah mindset kita, habitus kita tepatnya. Tidak hanya di jalan raya, habitus itu nanti juga pastinya akan berpengaruh di kantor, di DPR ya, bagi anggota-anggota dewan, bagi kita yang bekerja di kantor misalnya, juga di kantor, juga bagi ibu rumah tangga dan semua mahasiswa, pelajar dan semuanya. Demikian Bang Hakim, Seribu Dapohan, terima kasih banyak. Bang Hakim adalah senior di UI Watch. Tetap teman-teman subscribe, like, comment, and share di channel UI Watch. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Bagus.